Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi Universitas Mercubuana Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berjudul Perekonomian Indonesia mengenai otonomi daerah, kebijakan fiskal, dan globalisasi ekonomi. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan Indonesia. Otonomi daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan menghormati kerangka NKRI. Dalam substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Proses dari penyelenggaraan asas otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu tindak lanjut dari asas desentralisasi sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Desentralisasi menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dalam konsep otonomi daerah ini, maka melalui asas desentralisasi kepada daerah otonom diberikan wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Konsep desentralisasi di daerah akan merangsang kepada perbaikan administrasi daerah agar lebih baik, yang pada saatnya pula akan menunjang pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah akan menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Dengan demikian, kekuatan pemerintahan di daerah cenderung berhubungan langsung dengan tingkat pembangunan ekonomi di daerah. Tingkat pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik jika kekuatan administrasi daerah juga berjalan dengan seimbang dan serasi. Dengan adanya proses penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia, perlu dilakukan beberapa kebijakan yang jelas terkait dengan konsep otonomi daerah itu sendiri. Penetapan dengan jelas tentang hak, kewenangan, dan kewajiban daerah dalam suatu proses menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah, sesuai dengan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemberian otonomi luas kepada masyarakat Pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat daerah itu sendiri. Tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Pertama, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Ketika fasilitas layanan untuk masyarakat terpenuhi dengan baik, maka akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kedua, pemerataan wilayah. Dengan adanya pemerataan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan yang dibutuhkan daerahnya. Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan wilayah demi memajukan daerahnya. Ketiga, menumbuhkan kreativitas dan karakteristik. Dan keempat, meningkatkan daya saing. Adanya otonomi daerah dapat membuat pemerintah daerah mengetahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat di daerahnya, sehingga dapat mendorong masyarakat di daerah untuk menghasilkan produk unggulan agar dapat bersaing. Dengan adanya hal ini, dapat membantu mempercepat pembangunan di masing-masing daerah. Masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Otonomi daerah tidak hanya memiliki sisi positifnya, akan tetapi otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan jika tidak segera diatasi permasalahannya. Beberapa permasalahan yang bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada pembangunan di Indonesia. Pertama, pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menjadi masalah karena tidak dilakukan dengan grand design dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan problem karena pemekaran lebih didominasi oleh kepentingan elit daerah dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Kedua, kondisi sumber daya manusia pemerintahan yang belum maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menyelenggarakan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki masyarakat. Kualitas mentalitas dan kapasitas masyarakat yang kurang memadai dengan sendirinya menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Ketiga, korupsi di daerah.
Sudah terbukti banyaknya pejabat daerah maupun pejabat pusat yang menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasarnya. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah yang juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dan keempat, munculnya konflik antar daerah. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah dapat menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Sebelum membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan memberikan video mengenai permasalahan yang timbul akibat otonomi daerah, yaitu pemekaran wilayah di kota Palaupo, Sulawesi Selatan. Sumber video ini dari kompas.com. Aksi mahasiswa memblokade Jalan Trans Sulawesi berlangsung di Kelurahan Songga, Kecamatan Muara Selatan, Kota Palaupo, Sulawesi Selatan, Rabu siang, dan berlangsung ricuh. Para pengguna jalan emosi karena akses utama ini menjadi tertutup karena aksi bakar ban yang dilakukan pendemo. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Para mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru yang dianggap sebagai penghambat pembentukan Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Rencananya aksi ini akan terus dilakukan hingga pemerintah mencabut moratorium dan mempercepat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Mereka juga mengancam akan kembali melakukan aksi lebih besar dengan memblokade Jalan Trans Sulawesi selama 24 jam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Akibat aksi yang memacetkan Jalan Trans Sulawesi ini, pihak kepolisian berusaha mengurai arus lalu lintas dan meminta kepada mahasiswa agar menghentikan aksinya. Karena apa yang diperjuangkan saat ini telah dibahas bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Palaupo, Sulawesi Selatan. Permasalahan ini berasal dari pemekaran atau penggabungan wilayah. Beberapa daerah otonom baru yang pernah dilakukan, kenyataannya sejumlah daerah masih ada yang tidak terlayani akses pelayanan publiknya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan manajemen pembangunan dan manajemen pelayanan publiknya. Dengan demikian, tidak harus selalu daerahnya yang digabungkan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah tersebut dengan cara 1. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Keempat, melakukan pembatasan anggaran kampanye, karena kebanyakan pejabat yang korupsi berasal dari anggaran kampanye. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Kebijakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga diprioritaskan dengan cara memperkuat perekonomian domestik supaya lebih tangguh dan berdaya saing. Penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan dengan cara melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara, baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, maupun pada kebijakan transfer fiskal. Kemudian, peningkatan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang merupakan bagian dari program reformasi penganggaran. Kebijakan fiskal selanjutnya adalah program percepatan pembangunan nasional. Hal ini masuk ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Bersamaan dengan arah kebijakan ini, penguatan kebijakan struktural terus ditempuh guna meningkatkan kapasitas perekonomian, yang bertujuan untuk menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun menengah.
Hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi menuntut perubahan pengaturan kebijakan perdagangan dan investasi yang memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar kapital, teknologi, dan tenaga kerja dapat berpindah dengan mudah antar kedaulatan wilayah negara. Globalisasi menuntut juga perubahan paradigma, perilaku, dan sistem pengalokasian sumber daya ekonomi dan perusahaan. Globalisasi dapat membantu Indonesia dalam membangun negaranya. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan adanya perubahan kualitas pembangunan dan pola konsumsi dan produksi masyarakat. 3 pilar pembangunan yang harus diperhatikan dalam era globalisasi guna mempercepat pembangunan di Indonesia. Pertama, aspek sosial dan budaya. Permasalahan kemiskinan sudah banyak sekali di setiap negara, terutama di Indonesia. Dalam mengatasi kemiskinan, akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah lingkungan dan pembangunan. Kemiskinan menjadi ciri pokok setiap negara berkembang yang membuat semakin sulitnya masalah lingkungan tertanggulangi. Hal ini dapat dipecahkan melalui proses pembangunan yang efektif dan efisien. Kedua, aspek lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan berkembang memberikan kontribusi terhadap kesenjangan masyarakat secara global yang berdampak pada pembenaran eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi dari saya sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Globalisasi ekonomi tidak dapat dicegah. Terlebih lagi, Indonesia sudah memasuki era globalisasi ekonomi, yang berarti kompetisi semakin ketat. Hal ini dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia. Tantangan globalisasi ekonomi di masa mendatang. Pertama, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Hal ini dibarengi dengan makin tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kedua, teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin memajukan intervensinya terhadap perekonomian. Negara yang tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka negara tersebut tidak akan mampu mengembangkan daya saing produk dalam negerinya. Ketiga, perdagangan dunia berada di kawasan Asia Pasifik yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dan hambatan globalisasi ekonomi di masa mendatang, antara lain, 1. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Kedua, terhambatnya pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Ketiga, neraca pembayaran globalisasi menaikkan barang-barang impor. Apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka hasil ekspor tidak dapat berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Solusi saya sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini yaitu dengan cara 1. Meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada usaha mikro. Usaha mikro memiliki keunggulan, seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga dan profitabilitas yang tinggi. Kedua, meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Tentunya, dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, bukan lagi bergantung pada pihak lain. Ketiga, pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Sekian pembahasan mengenai perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya melampirkan sumber referensi yang saya gunakan untuk pembahasan kali ini. Sekian pembahasan mengenai materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.